pesantren ini ada di dalam posisi membantu pemerintah melaksanakan amanat undang-undang di bidang pendidikan. Betul. Ya, no one left behind. Ya, dan itu peran ini yang sebetulnya perlu diakui oleh negara ini. NU ini butuh kekompakan. Dalam konteks leadership itu butuh kekompakan. Nah, hal yang saya kira paling penting lagi keprihatinan kita dalam konteks martabat ini adalah NU harus kembali menjalankan fungsinya sebagai pilar civil society. Saya selalu menghindari kata kita memperbaiki NU. Kita masuk NU ini kan untuk menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muktamar Nahdlatul Ulama akan segera digelar pada tanggal 27 sampai 31 Agustus di Jombang. Jadi kira-kira sekitar 1 bulan lebih, 1,5 bulan lagi. Dan banyak sekali yang ingin kita bicarakan untuk perbaikan organisasi ke depan. Di antaranya ada persoalan keorganisasian, masalah financial resource yang perlu diperkuat, kekompakan yang tujuannya pada akhirnya adalah bagaimana NU memiliki dampak terhadap masyarakatnya. Karena bagaimanapun cita-cita dari organisasi adalah menciptakan kesejahteraan yang lebih luas. Tentu saja NU tidak bisa melakukan itu sendirian sebagai entitas organisasi keagamaan dan mesti bekerja sama dengan semua stakeholder termasuk pemerintah. Nah, muktamar ini diantaranya adalah pertarungan gagasan, terutama sekali pada gagasan para calon pimpinannya. Karena itu akan menjadi value yang utama, bagaimana seorang pimpinan mendrive perubahan di dalam organisasi. Nah, kali ini saya minta waktu kepada salah seorang yang telah menyatakan kesediaannya untuk berkhidmat lebih jauh, mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PBNU, Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozzin, atau kita biasa kenal dengan nama Gus Rozzin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama sekali kita nggak ketemu Gus. Iya, belum jodoh waktunya. Belum jodoh waktunya. Kita relatif sangat intens dulu berkomunikasi sejak di RMI dulu Gus ya. Betul, Di RMI. Banyak terobosan-terobosan yang waktu itu. Kita punya dulu program yang masih saya ingat itu yang LPDP itu Gus. Ya, LPDP mengirimkan banyak sekali teman-teman NU ke luar negeri. benar. Lalu ada gebrakan apa dulu ya? Sepak bola waktu Hari Santri itu Gus. Iya, ada Liga Santri. Ada Liga Santri, lalu juga banyak lah. Termasuk yang sampai sekarang diadvokasi adalah Undang-Undang Pesantren. Iya. Undang-Undang Pesantren. Dan sekarang Gus Rozzin menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah. Benar, Mas. Ini udah berapa tahun ya Gus ya di PWNU? Sekitar 2-3 tahun ini. 2-3 tahun ini ya. Luar biasa ini. Dan sekarang mau khidmat di PBNU. Insya Allah atas dorongan dan doa kawan-kawan semuanya. Oke. Dan kemarin sepertinya sudah saya ngelihat statementnya itu mungkin beberapa hari lalu ya Gus ya. Ya, 2 hari yang lalu kira-kira. 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Respon dari wilayah sendiri gimana Gus? Di PWNU Jateng itu berapa ya? 30? Ada 36 PWNU, PCNU di Jawa Tengah. 2 diantaranya sedang menunggu perpanjangan atau konferensi. Ya, 24 diantaranya aktif. PWNU Jawa Tengah diantaranya mungkin kalau nggak mengatakan yang paling aktif lah. Saya kemarin sampai pernah wawancara Pak Srianto, Oke. PCNU Sragen, karena pengen dengar cerita bagaimana beliau itu memimpin Sragen sedemikian rupa sehingga dia berhasil mengonsolidasi kemampuan finansial yang sangat kuat. Dan berharapnya sih bisa dieksplor lebih jauh dan bisa diduplikasi di tempat lain. Iya, benar. Ceritanya begitu, Gus. Iya. Nah, Gus,
Ngomong-ngomong sekarang, Gus kalau ngelihat kondisi warga NU itu bagaimana? Ini sebagai pengantar, em, ada beberapa survei yang menunjukkan data NU. Di antaranya adalah survei dari Alfara. Waktu saya pernah podcastan dengan Mas Hasanuddin Ali yang juga adalah salah satu ketua PBNU. Dia mengatakan di warga NU itu katanya, secara finansial itu dia pengeluarannya relatif rendah. Benar. Anda di antara 1 sampai 2 juta per bulan. Sementara kalau dibandingkan dengan Muhammadiyah itu 3 sampai 5. Pendidikannya itu SD, kalau NU adalah SD dan SMP. SMP betul. Sementara Muhammadiyah itu eh, dari SMA dan kuliah. Mayoritas, kita bicara mayoritas. Meskipun pernah kita tidak boleh banding-bandingnya, tapi sebagai milestone kayaknya perlulah kita membandingkan. Gus, jenengan ngelihat warga NU di bawah itu seperti apa sih kondisinya sekarang? Bermacam-macam saya kira. Lebih konkret misalnya kalau kita bicara Jawa Tengah, Oke. itu sepanjang pesisir Jawa Tengah, pesisir utara terutama itu hampir 100% warga NU. Di tengah, di pegunungan, ya, mulai di Wonosobo, kemudian Temanggung, sampai Blora, eh, itu juga warga NU. Sebelah selatan, Solo Raya, Wonogiri, itu meskipun tidak sebanyak yang lain, tapi juga warga NU menjadi mayoritas di sana. Jadi kalau kita pernah melakukan hitung-hitungan secara kasar, ya kita di Jawa Tengah itu ada sekitar 18 sampai 20 juta warga NU secara kultural yang ada di sana. Meskipun sampai sekarang belum memiliki, tidak semuanya memiliki KTA atau Oke. Kartanu itu, ya. Jadi macam-macam dan itu mereka datang dari berbagai profesi, tetapi profesi paling utama itu ada 3. Heeh. Satu petani, 2 nelayan ya, dan nelayan ini termasuk juga buruh nelayan ya. Artinya kita petani juga demikian termasuk buruh tani dan kemudian pelaku UMKM. Ya. Pedagang agak besar ada tapi belum banyak. Yang menjadi ASN juga ada tetapi tidak mayoritas. Ya. Semuanya masih ada di sektor informal seperti itu. Itu mayoritas sehingga mengkonfirmasi apa yang tadi disampaikan bahwa ya memang warga NU ya meskipun kita meragukan angka 1 sampai 2 juta itu Ya. ya, tetapi saya kira memang kita harus melihat bahwa pada kenyataannya sebagian masih berada di bawah rata-rata. Ya. Nah, ini termasuk kalau kita bicara di pesisir ketika ada banyak perpindahan penanaman modal asing ya, di misalnya di Batang, Oh ya, Kendal, di Batang itu. ya Demak, sebagian Jepara, merambah sampai Pati dan Rembang, itu kan rata-rata buruhnya juga anggota kita semua itu Oke, ya. oke. Maka saya kemarin menyambut gembira dilantiknya Sarbu Musi meski ditunggu-tunggu sejak lama, tetapi baru kemarin itu Sarbu Musi Dideklarasikan dideklarasikan di Jawa Tengah. di Jawa Tengah ya. Oh. Karena salah satu fokus kita di LBHNU, LPBH ya, apa namanya soal hukum itu, bantuan hukum itu adalah salah satunya ada isu soal buruh. Selain isu-isu yang lain, soal lingkungan ya, karena memang mayoritas warga kita ada di situ. Nah, memang masalah kesejahteraan ini menjadi masalah yang utama ya Gus ya. Jadi masalah yang utama. Saya beberapa waktu lalu kembali baca tulisan-tulisan lama Mbah Sahal misalnya, concernnya luar biasa terhadap kesejahteraan. Dan kayaknya persoalan itu sampai sekarang gitu ya. Masih belum selesai. Masih belum selesai. Iya, ya, didorong masih belum selesai. Apa ya Gus ya yang menjadi, yang bisa dilakukan atau yang menjadi penyebab kenapa warga kita itu kalau di angka statistik itu banyak berada di desil rendah ya, Ya. desil awal itu. Dari 3 kelompok masyarakat yang tadi saya sampaikan, dari UMKM, petani, nelayan, itu mana yang infrastruktur bisnisnya selesai?
Tiga-tiganya kayaknya nih, Gus. Iya, mana yang ekosistemnya selesai. Nah, semuanya bermasalah. Ekosistem kelautan kita masih perlu perhatian, ekosistem pertanian kita juga masih perlu perhatian, ya ekosistem UMKM kita juga masih perlu tiga-tiganya. Produksi kita bersaing secara bebas dengan produksi asing ya. Kemudian bersaing juga dengan pemain-pemain besar ya. Saya kira pemain-pemain besar ini juga dengan modal yang ya katakanlah unlimited ya. Ya, demikian juga kelautan kita ya, ya semuanya perikanan kita juga itu kan bersaing dengan ya pihak-pihak yang saya kira sebetulnya harus dilihat itu bukan pesaing mereka. Artinya satu soal perlindungan, ya dua soal kemampuan, tiga soal ekosistemnya yang paling penting itu. Nah, sehingga ya sampai kapanpun kalau ekosistem dan infrastruktur tiga persoalan itu ya perikanan, pertanian dan UMKM itu tidak dibenahi secara masif ya saya kira problem kita akan masih relatif sama. Ada isu lain yang kita tahu menjadi masalah utama adalah isu pendidikan ya. Ini terkait yang paling update tadi itu tentang undang-undang pesantren. Jadi kan selain saya tahu sendiri sudah mengawal isu ini sejak pertama di launching karena waktu itu jenengan kan menjadi ketua RMI di PBNU. Benar. Lalu kemudian kita sempat diskusi panjang soal itu. Dan karena kaitannya ini terhadap pendidikan pesantren. Nah, ini kan kira-kira jumlah masyarakat Indonesia yang dididik di pesantren itu tidak kalah banyak dengan jumlah yang dididik di lembaga pendidikan yang disupport langsung oleh pemerintah di tempat di sekolah umum ya, katakan. Jumlahnya kalau ikut datanya Kemenak itu ada 30-an ribu, 39 ribu ya, hampir 40 ribu. Lembaganya atau? Lembaganya. Oke. Lembaga pesantrennya itu. Walaupun nanti ada turunannya pendefinisiannya adalah ada sekolahnya di situ terintegrasi dan seterusnya. Tapi kita bisa membayangkan jumlah institusinya saja sebanyak itu. Kalau kita ambil yang besar-besar itu kan kayak Lirboyo itu udah berapa puluh ribu? 40 ribuan. 40 ribu. Besar sekali itu. Besar sekali, Gus. Lalu ada Peloso kemarin, terus di Jombang itu kayak tiap gang kita ketemu pesantren besar-besar. Tambak Beras, Denanyar, Tebuireng, besar-besar. Di Sidogiri besar Sidogiri, Pati, terus ke barat ke timur itu pesantren semuanya. Nah, dan ada banyak persoalan di situ, diantaranya adalah masalah financing pesantren itu yang sedang diperjuangkan bareng-bareng, termasuk jenengan juga sampai sekarang mengawal itu karena salah satu gagasannya di undang-undang pesantren adalah rekognisi pesantren sama support pemerintah yang fair terhadap lingkungan pendidikan pesantren. Bisa diceritain, Gus, pengawalan undang-undang pesantren sekarang itu sejauh mana untuk jawab persoalan kita itu? Jadi 3 atau 4 ruh besar dari undang-undang pesantren itu yang pertama rekognisi. Ya, bagaimana pesantren, sistem pendidikan pesantren itu direkognisi oleh pemerintah, oleh negara secara apa adanya. Sistemnya seperti cara pengajarannya seperti Bandungan, Sorogan itu diterima as is apa adanya dengan segala kekhasannya. Lulusannya juga diterima itu oleh pesantren, tidak dianggap beda. Ya, terus yang kedua adalah afirmasi ya. Afirmasi terhadap pesantren, artinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu juga harus mengafirmasi kehadiran pesantren, lulusan pesantren, sistem pesantren. Demikian juga yang ketiga fasilitasi pesantren, karena saya kira pesantren ini ada di dalam posisi membantu pemerintah melaksanakan amanat undang-undang di bidang pendidikan. Betul. Ya, no one left behind. Ya, dan itu peran ini yang sebetulnya perlu diakui oleh negara ini. Tidak bisa diabaikan peran itu. Sehingga kemudian yang perlu kita lakukan sekarang ini ya mengawal tiga-tiganya ini secara kafah. Ya, rekognisi sudah berjalan. Sudah. Meskipun masih banyak tantangan di situ. Kami masih mendengar
lulusan pesantren itu bahkan tidak bisa masuk di perguruan tinggi di daerahnya, ya karena ijazahnya tidak dikenal, kan, unrecognized certificate, ya kan itu kan berbahaya juga. Ya. Nah, sekarang soal fasilitasi dan afirmasi. Kalau fasilitasi saya kira semua kepala daerah di mana pesantrennya itu dominan, jumlah pesantren di daerah tersebut dominan, nah menjadi bagian dari campaign mereka sebagai kepala daerah untuk melakukan fasilitasi terhadap pesantren melalui perda-perda pesantren. Nah, sedangkan afirmasi ini yang saya kira kita juga masih perlu lakukan lebih lanjut, ya begitu. Termasuk soal mengingatkan kepada negara bahwa masih ada kewajiban yang perlu dilakukan, yang tertinggal, yang yang perlu disusulkan kemudian. Iya. Ini bahasanya akademis, saya sederhanakan ya Gus ya. Saya coba sederhanakan. Masalah di undang-undang pesantren ini kan masalah penganggaran yang nggak jelas. Baik, benar. Nah, biar saya sederhanakan langsung. Iya, betul. Kalau jenengan kan lebih. Iya, itu kewajiban negara ya. Iya. Nah, karena gini kan, logika sederhananya kita itu hidup di Indonesia semuanya. Semua orang itu membayar pajak dengan cara dan kapasitasnya masing-masing. Misalnya orang NU itu paling senang ngerokok. Kalau rokok yang filter itu 70% pajaknya, Gus. Gede. Dan kalau mungkin ditanya kepada orang-orang itu, banyak sekali yang merokok itu. Membeli rokok, membayar pajak. Nah, anaknya sekolahnya di pesantren. Jadi memang sudah keharusan negara untuk mengadvokasi atau membantu sistem pendidikan di pesantren. Undang-undang pesantren yang baru ini, itu kan amanat undang-undangnya itu dia belum jelas karena bahasanya tergantung kemampuan pesantren, negara, keuangan negara dan semacam itu. Jadi kira-kira undang-undang itu kalau saya terjemahkan adalah mekanisme penyaluran dana kepada tempat-tempat yang strategis yang diatur dalam undang-undang, which is diantaranya adalah pesantren ini. Benar. Tapi kenyataannya undang-undang pesantren itu pipanya sudah ada tapi airnya belum ngalir. Iya. Nah, kira-kira kan gitu persoalannya. Nah, bagaimana caranya itu, Gus? Jenengan sudah mengadvokasi ini ya. Gimana caranya, apa kendalanya agar pesantren-pesantren kita itu bisa dialiri dana publik, dana APBN, sehingga pesantren-pesantren kita itu lebih berdaya. Karena pesantren yang mungkin di bawah 5.000 atau di bawah 1.000 itu akan sangat kesusahan untuk catch up ya fasilitasnya dan seterusnya. Jadi apa tantangannya agar undang-undang pesantren itu bisa mengalirkan anggaran ke sistem pendidikan pesantren yang banyak itu? Ya, yang pertama tanpa warga NU menjadi perokok pun. Ya. Oke, itu satu contoh, Gus. Saya kira menjadi haknya semua warga negara, terutama para pelajar ya, dalam hal ini santri, untuk mendapatkan hak-hak sipilnya. Oke. Ya kan, sebagai warga negara kan. Tanpa merokok sekalipun. Tanpa merokok sekalipun. Baik. Ya. Karena negara ini kan sekarang sudah hampir sepenuhnya dibiayai oleh taxpayers. 80%, Gus, dari pajak. Betul, 80% dari pajak ya. Artinya running dengan pendanaan dari taxpayers. Yes. Gitu. Yes. Artinya harusnya sudah tidak ada lagi diskriminasi soal alokasi anggaran soal itu. Nah, yang kedua saya kira saya bercerita soal sejarahnya dulu ketika penyusunan undang-undang itu. Penyusunan undang-undang itu dulu memang ada pernah draft yang hampir final itu menyampaikan bahwa negara wajib untuk membiayai pesantren. Ya, tapi pada waktu itu dari pemerintah dalam hal ini Kemenkeu keberatan dengan term itu. Ya, karena masih melihat bahwa ya pesantren ini kan semuanya swasta. Nah, pesantren ini ya itu kan akan menjadi beban negara kalau harus diwajibkan. Ya, betul. In some term itu, betul. Ya, sehingga kemudian jalan tengah supaya segera bisa diketok palu waktu itu adalah
ya negara membantu dan disesuaikan dengan kondisi fiskal. Ya, Ya. ya, Dan itulah yang disesuaikan terjadi sekarang. dan itulah yang diketok ya, dan dikait-kaitkan dengan pasal sebelumnya. Ayat 1 ya yakni pendanaan pesantren itu dari masyarakat kan begitu. Padahal itu sesuatu yang saya kira berbeda. Pendanaan dari masyarakat itu kemudian tidak bisa dimaknai menutup hak kewajiban negara Yes. di dalam membiayai pesantren. Kenapa demikian ya? Karena sebetulnya ketika dilihat lebih jauh seperti uji materi kemarin itu, memang pasal itu tidak selaras dengan amanat undang-undang dasar, Yang pendidikan terutama. terutama soal pendidikan ya, untuk mendapatkan haknya itu. Nah, maka saya kira ya memang kita harus kembalikan, kita harus bersikap objektif. Ya meskipun kita dulu itu ikut menggiring, ikut merumuskan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ini. Nah, kalau memang ada pasal yang tidak selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, ya memang harus direvisi. Iya. Begitu dalam hal ini, karena di satu sisi negara sudah mengakui pesantren ini menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, ya, tetapi di sisi yang lain negara belum menjalankan kewajibannya untuk ikut membantu membiayai operasional pesantren dengan skema yang tentunya sangat bisa dirumuskan, disesuaikan dengan banyak hal. Oke. Itu. Jadi kalau singkatnya itu apa yang perlu diperbaiki baik dari di sistem perundang-undangannya atau di ketata kelolaan pesantrennya kah, sehingga yang kira-kira tujuannya adalah bagaimana caranya agar airnya itu bisa ngalir ke pesantren. Satu, revisi pasal yang diuji materikan itu. Revisi pasal diuji materikan. Ya, harapannya demikian. Nah, dua, siapkan Direktorat Jenderal Pesantren ini dengan sebaik-baiknya. Artinya Direktorat Jenderal ini disinkronkan dengan amanat undang-undang, ya, dan siapkan juga di dalam konteks untuk penyaluran anggaran itu. Yang ketiga, itu kan semuanya adalah payung ya. Yang ketiga tentu saja political will. Political will, yes. Nah, political will dari semua pihak ya. Tidak hanya pemerintah tetapi juga parlemen ya, DPR dalam hal ini. Political will ini yang saya kira menjadi sangat penting untuk karena kalau payungnya sudah ada, tanpa political will itu juga agak susah juga. Sejauh ini kemarin ketika bergulir di MK, teman-teman politisi gimana Gus? Relatif saya tidak begitu memperhatikan. Tidak begitu memperhatikan. Karena kan kemarin memang waktu penggodokannya teman-teman PKB, P3 itu kan bilang kita yang mendorong bersama-sama gitu. Apakah ketika ada perubahan yang intinya inti itu apakah teman-teman, karena juga saya tidak terlalu melihat ini ya beredar di media soal concern itu dikemukakan. Ya, karena kemarin kan sebagai pihak-pihak yang diundang kan juga ada pihak pemerintah dan pihak legislatif kan. Iya. Dari DPR kan. Tetapi saya tidak tahu para pihak yang diundang selain yang berkaitan dengan pesantren sendiri, apakah sudah memahami sepenuhnya soal undang-undang pesantren beserta sejarahnya. Ya. Mungkin paham karena sudah dari awal ikut menggodok. Cuma mungkin ini perubahannya yang inti ini persoalan support ini. Betul. Kalau enggak kelabakan terus itu dan akhirnya kan saya menganggapnya Gus, masalah kekerasan yang terjadi di pesantren itu diantaranya karena minimnya pengawasan dari pemerintah, atau bukan pengawasan, pendampingan dari pemerintah. Sehingga sekarang kan banyak kejadian, ini berlarut karena minimnya pendampingan itu. Tidak ada pendampingan yang wajib dilakukan oleh pemerintah kepada pesantren. Pesantren jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri dengan pendidikannya, sehingga keadaan-keadaan yang kekerasan seksual yang kemarin terjadi, misalnya ada di Lombok ada pembulian sampai berujung ke pembakaran, itu terjadinya karena minimnya pengawasan itu. Dan
sepertinya kalau ada pendampingan yang intensif dari negara, negara menganggap pesantren bagian dari ekosistem pendidikan negara, dia akan mendampingi sebagaimana Ya, guru BK-nya dijalankan, apanya dijalankan. Saya punya mimpi seperti itu, Gus. Bisa itu kira-kira ke depan berjalan itu, Gus. kalau kita lihat dari sisi pesantrennya ini kan harus dilihat secara komprehensif ya, Iya. di internal maupun eksternal. Dan secara eksternalnya juga ada soal negara dalam hal ini ya. Ya. Soal negara. Kalau saya melihat itu kalau dalam konteks negara itu ada dua hal yang memang harus berjalan bareng. Dalam hal ini regulator, dalam hal ini ya Kementerian Agama, dan yang kedua adalah APH, aparat penegak hukum, terutama di dalam konteks kekerasan-kekerasan yang ada itu. Soalnya ya bagaimanapun sekali lagi kalau kita lihat ya definisi bullying itu dari dulu sampai sekarang kan berbeda. Iya. Nah, banyak pesantren yang belum menyesuaikan diri dengan definisi-definisi yang sekarang. Sehingga kemudian ada konflik sedikit aja oleh kacamata regulasi dianggap sebagai bullying, padahal itu dipercaya di pesantren selama ratusan tahun bukan bullying begitu. Nah, saya kira dua ini harus harus berjalan seiring, ketegasan APH dan ketegasan juga ini. Karena kalau kita melihat ya dari angkanya tahun 2019 ketika undang-undang pesantren ini lahir, jumlah pesantren kita hanya 29.800. Lebih sedikit ya. Sekarang berarti sekitar 6 tahun, 7 tahun kemudian menjadi 42.000. 42.000. Ada 13.000 pesantren baru. Nah, apakah kemudian struktur negara itu sudah disiapkan untuk memfasilitasi, melakukan pendampingan kepada sekian banyak pesantren? Aduh, ampun itu. Bayanginnya aja. Ya kan, ini kerjaan besar. Betul. Dan dari sekitar 13.000 pesantren baru itu kan kita juga harus lihat apakah memang betul-betul untuk mencerdaskan bangsa ya, untuk lillahi kalimatillah atau untuk tafakuh fiddin, sebagaimana fundamental niat para pengasuh pesantren dulu, pendiri pesantren, atau ada intensi-intensi lain ya, terutama yang baru-baru ini kan begitu. Nah, saya kira itu harus dilihat juga. Karena beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama dengan beberapa RMI kita juga melihat bahwa kehadiran undang-undang pesantren ini menarik banyak minat untuk mendirikan pesantren baru. Gitu ya, sehingga kemudian muncul pseudo pesantren itu seolah-olah pesantren padahal tidak, dan itu dianggap sebagai opportunity di dalam konteks ekonomi. Jadi kayak bisnis akhirnya. Akhirnya akan seperti itu. Ini yang harus diverifikasi betul. Oh iya. Ya, Pemverifikasiannya harus diverifikasi betul soal itu. Nah, sementara tapi juga kita tidak boleh menutup mata bahwa pesantren sendiri itu juga masih perlu untuk melakukan adjustment. Betul. Penyesuaian itu. Ya. Jadi semuanya, ini semua aspek ya, begitu. Nah, saya kira itu ya aspek-aspek ini. Catatannya banyak sekali di NU ini. Kita baru bicara soal pendidikan pesantren ya terutama ya. Terus tadi nyinggung kesejahteraan, belum soal banyak hal. Banyak isu-isu. Karena NU ini kan warganya dalam berbagai survei itu 57% dari populasi muslim. 100 jutaan orang ada di situ, Gus. Kalau jadi banyak sekali itu memang. Banyak sekali, tergantung yang surveyornya siapa, kan ada yang ngomong 60%, ada yang ngomong 70%. Ya, tapi tetap saja 100 juta kita bicaranya. Tetap aja masih tinggi sekali. Dan ya itu yang memang jadi concern sejak dulu ya. Dari sejak zaman dulu itu. Dan reformasi kalau kita bicara, ya transformasi NU itu juga berkaitan dengan transformasi pesantren. Ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Betul. Dua-duanya harus bertransformasi. Iya.
Ya, NU itu pesantren besar, pesantren itu NU kecil kan begitu. Nah, pada dasarnya saya memahami di NU, PBNU, PC, PW dan PC ke bawah ini kan ruhnya pertama ada di pesantrennya. Benar. Intinya ada di situ sehingga pelayanan utamanya adalah pelayanan kepada pesantren. Selain kepada masyarakat NU secara umum tapi pesantren itu. Institusi pendidikannya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, Gus. Ini kayaknya akan jadi PR ketika maju ini ketika memantapkan diri untuk maju itu salah satunya ini tadi ya Gus ya yang akan banyak dikerjakan. Tapi apa yang lain Gus yang dalam 2 hari ini membuat jenengan begitu mantap untuk berkhidmat lebih jauh lah dengan mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU. Ya, keputusannya memang baru, ya baru 3 hari 4 hari yang lalu, kemudian diumumkan 2 hari yang lalu. Iya. Ya, tapi bahwa berpikirnya sudah panjang juga. Ya. NU ini butuh kekompakan. Dalam konteks leadership itu butuh kekompakan. Nah, saya sebagai ketua PWNU bersama-sama dengan para ketua-ketua PWNU yang lalu, kalau jenengan masih ingat, itu pernah mendorong kepada PBNU untuk segera menyelesaikan beberapa hal penting. Ya. Saya ingat Gus, saya ngundang jenengan. Yang hadir ke sini adalah Pak Samsul. Iya, betul. Nah, didorong untuk menepati kesepakatannya, yaitu melaksanakan muktamar pada bulan Agustus, dan dulu Munas Konbes adalah bulan Syawal. Nah, ketika sudah lewat bulan Syawal, maka kami di PWNU ini merasa perlu untuk mendorong percepatan itu sehingga kembali kepada konsensus semula. Nah, maka kita dorong, harapannya adalah melalui Munas ini ya, islah itu terjadi zahiran wa batinan. Ya. Harapannya kalau kemudian islah ini terjadi, maka kemudian insya Allah ya semuanya akan baik-baik saja. Ya. Tapi kita melihat sendiri bahwa setelah Munas masih Gus. Masih Munas, sehingga kemudian gagasan dulu pernah ada mengemuka, sempat digodok beberapa orang, gagasan untuk munculnya jalan tengah, ya, orang melihatnya sebagai poros tengah, itu semakin relevan. Ya. Oleh karena itu ya saya kira gagasan ini harus secara serius diusung. Nah, karena kami melihat bahwa kami sudah membicarakan kepada para bakal calon yang lain, silakan untuk mendorong gagasan poros tengah ini sehingga publik itu mempunyai alternatif lain begitu di tengah polarisasi ini begitu. Karena kalau ada yang ketiga, dulu itu kan supaya balapan itu halal dan tidak dianggap judi oleh fikih, itu kan harus ada muhalilnya. Kalau bicara muhalil ini kemana-mana. Ya, ini maka kemudian harus ada yang membawa bendera poros tengah ini, yang kemudian bisa agar polarisasi ini tidak semakin membuat tegang banyak pihak. Itu saya kira yang sangat penting, ya. Memang 2 tahun ini kan suasana di NU, mungkin terutama di PBNU, itu tidak seperti biasanya ketika tidak ada konflik yang elit ini ya, terjadi di antara elit, dan teman-teman saya perhatikan bekerjanya tidak lebih nyaman dari biasanya gitu, karena kemana-mana itu dipanggung, diundangi wong gitu. Piye PNU piye kata. Udah suruh cerita lagi gitu ya. Ya, betul. Hingga kurang concern gitu ya. Tadi bahasanya kan polarisasi ya, polarisasi. Konflik lah ya. Nah, saya membahasakan perbedaan pendapat. Ya. Ada yang bilang dinamika katanya. Dinamika. Katanya Kiai Samsul DK itu dinamika saja katanya gitu. Memang setelah 2 tahun itu
luar biasa gonjang-ganjingnya, dan semua upaya sudah dilakukan ya, termasuk pada akhirnya kan kiai-kiai sepuh yang turun tangan sejak ada di mana namanya, di Jombang awalnya, Jombang, lalu kemudian gongnya di Lirboyo ketika PC dan PW kumpul, dan atas nama PC PW meminta untuk diselenggarakan muktamar, dan muktamar ini menurut saya adalah akhir yang sebenarnya konflik itu. Jadi tidak ada cara lain sepertinya. Iya. Nah, sampai pada penentuan waktu dan tempat itu akhirnya masih ada dinamika-dinamika kecil ya. Kira-kira kalau Gus ngelihat itu apa ya Gus ya? Bagaimana menerjemahkan itu, dan mungkin akhir pertanyaannya adalah agar hal demikian nggak terulang kembali di masa depan. Kita Ya, trauma dengan kejadian 2 tahun ini. perbedaan pendapat ini kemudian saya merujuk kepada Mas Rozali ya. Itu tidak hanya di level PBNU, tetapi juga sudah sampai kepada pembelahan di level bawah. Oke. Ya, dan ini sangat ya, yang namanya poros tengah itu ya, satu menawarkan rekonsiliasi, ya, menawarkan lembaran baru untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama begitu. Ya, dengan apa namanya, ya mengajak semua pihak atau tidak mengajak semua pihak begitu kira-kira lah. Nah, sehingga kemudian NU ini menjadi satu kembali. Saya kira ini salah satu kedaulatan dan marwah NU ini kan apa namanya, bottleneck-nya kan ada di sini. Iya. Iya, bottleneck-nya ada di sini ya. Kalau sumbatan ini tidak segera diselesaikan ya sampai kapanpun kita akan terombang-ambing. Apa yang bisa kita lakukan untuk memprevent itu terjadi lagi di masa depan, Gus? Poros tengah. Poros tengah. Ada yang bilang begini, Gus. Ada yang bilang begini. Iya. Teman-teman sering kumpul, sering diskusi. Di antaranya, kepemimpinan antara Suriah dan Tanfidiyah ini nggak jelas katanya. Karena kan di dalam undang-undang, di dalam ART-nya itu adalah biasanya untuk memutuskan munas atau muktamar, ketua umum bersama dengan Rois Am atau Rois Am bersama dengan ketua umum. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dianggapnya daripada yang lain. Lalu kemudian beredar isu supremasi Suriah, itu bukan berarti supremasi Rois Am misalnya gitu. Sampai saya akhirnya sama teman-teman, kita ini diskusinya sudah masuk ke suul adab nggak sih kataku. Ya. Itu karena ini santri ya kita ya, bagaimanapun. Kita mengkhawatirkan. Sehingga teman-teman ada yang usul, gimana kalau pemilihannya ketua umum, pemilihan pertama Rois Am itu dipilih oleh Ahwa sebagaimana yang kemarin. Oke. Yang berubah biar terlihat strukturnya, ketua umum dipilih oleh Rois Am, katanya gitu. Jadi biar legitimasinya kuat. Karena selama ini kan Rois Am itu selesai dipilih oleh Ahwa dan ketua umum dipilih oleh PW dan PC sebanyak 500-an sekian suara itu. Usulnya begitu sehingga mempertebal posisi bahwa Suriah itu adalah struktur yang jauh lebih kuat, ada di atasnya Tanfidiyah. Ada yang usul begitu, Gus. Jadi kan punya pendapat bagaimana? Gus Dur dulu pernah berbicara, kalau tidak salah ingat ya, itu sebetulnya dalam konteks struktur kepemimpinan itu ada yang bisa dilihat, dipertimbangkan untuk melirik kembali soal wilayatul faqih yang ada di Iran. Ya, ini bukan soal ideologinya, bukan soal syiahnya. Tapi bahwa wilayatul faqih itu ternyata juga sekarang ini terbukti bisa mengatur tanfidz, dalam hal ini pemerintah ya kalau di Iran ya. Nah, saya kira kita bisa merujuk salah satunya referensinya ke sana. Bahwa dengan wilayatul faqih yang benar, yang serius, memang orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang hampir sempurna, kalau beredar di berbagai tempat itu yang namanya Suriah atau Rois Am itu kan harus setengah wali ya. Gitu. Begitu. Nah, itu tapi bukan berarti tidak mungkin untuk tidak dilakukan ya pembagian tugas dan kesadaran yang baik. Tapi pembagian tugas itu secara administratif gak cukup saya kira. Oke.
nggak cukup ya. Iya, 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 setuju. Ya, harus ada kesadaran juga di semua level, baik itu level Suriah maupun level Tanfidiyah, bahwa Suriah itu adalah pemegang kepemimpinan tertinggi ya, dan Tanfidiyah adalah pelaksana. Tetapi juga dalam hal yang lain juga walaupun tertinggi itu juga punya mekanisme. Kan begitu kan Iya, ya, iya, iya, yang iya. harus sama-sama dipatuhi kan begitu. Jadi ini dua hal, tidak ada yang lebih salah dan tidak ada yang lebih benar. Ya. Hanya saja pagarnya harus dipertebal, kan begitu. Garis-garisnya harus dipatuhi lagi, dan ini butuh konsensus bersama-sama. Nah, itu. Kalau yang tadi dibicarakan soal mekanisme pemilihan, ya, memang kalau kita berbicara soal efektivitas, soal idealitas, yang paling ideal memang ketua Tanfidiyah itu tidak dipilih oleh one man one vote, yang paling ideal. Yang paling ideal. Ya, yang paling ideal. Entah dengan cara yang bagaimana, entah itu melalui konsensus Ahwa dengan Rois Am atau bagaimana, atau diawali dengan penjaringan di level PCNU, PWNU sampai ke atas itu. Tetapi untuk menuju step yang paling ideal itu kan dibutuhkan langkah-langkah pendahuluan. Dan kita saat ini saya kira untuk memulai langkah-langkah pendahuluan itu sudah sedemikian terlambat ya, karena tinggal 1,5 bulan lagi kita muktamar. Nggak mungkin lagi sekarang kita melakukan penjaringan dari cabang wilayah untuk ketua umum Tanfidiyah kan. Nah, tapi ya saya kira dengan mekanisme yang ada ini ya perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sembari mungkin kita bisa merumuskan mekanisme yang lebih baik lagi untuk muktamar yang akan datang. Ya, ini masalah itu juga memang sangat panjang dibicarakan. Sangat panjang, sangat panjang. Ini berasal dari apa ya? Trauma konflik, trauma polarisasi yang berkembang ini. Sampai pada akhirnya ya banyak kemudian yang ide-ide yang keluar itu diantaranya itu. Diantaranya kalau yang berjalan ini kan Tanfid dipilih oleh semuanya one man one vote ya. Terus kemudian kalau Rois Am dipilih oleh Ahwa. Oke. Kira-kira Gus yang memantapkan diri untuk maju tadi selain masalah misalnya harus tidak ada polarisasi, harus kompak gitu-gitu ya ke depan. Apa yang bisa disampaikan kepada publik? Yang pertama tadi itu yang soal NU harus berdaulat kembali. Ya. Ya, melalui islah dan melalui kekompakan menjadi satu kembali. Itu yang paling penting ya. NU harus berdaulat untuk dirinya sendiri. Ya, sebelum dia dianggap berdaulat untuk yang lain. Nah, yang kedua, ukuran kedaulat itu seperti apa nanti kira-kira? Bisa mengatur dirinya sendiri, independen. Ya. Ini berkaitan dengan aspek finansial juga nggak, Gus? Iya, berkaitan dengan aspek finansial. Tapi kita belum bicara ke arah sana dulu. Ya, kita yang kedua itu soal, saya kira yang paling penting itu soal martabat NU sekarang ini ya. Ada persoalan-persoalan yang selama ini cukup mengganggu ya, soal diskusi yang cukup panjang, bukan lagi diskusi ya, dinamika dan perdebatan yang cukup panjang soal tambang misalnya. Oh ya, tambang. Ya, soal pesantren misalnya, ya, beberapa case. NU sudah melakukan sesuatu melalui RMI ya, tetapi ya dibanding dengan hampir 30.000 pesantren yang terafiliasi dengan NU, nah, saya kira gerakan untuk pendampingan terhadap pesantren ini harus lebih masif dan besar lagi. Ya, soal transformasi pesantren itu tadi itu ya, menjadi sangat penting. Nah, ini persoalan-persoalan ini yang kita persoalan dari pesantren, persoalan tambang yang banyak disalahpahami banyak orang. Nah, kemudian persoalan-persoalan yang lain soal afiliasi politik, soal ini. Nah, ini kan menjadikan marwah kita agak menurun ya. Iya. Ya. Dan hal yang saya kira paling penting lagi keprihatinan kita dalam konteks martabat ini adalah NU harus kembali menjalankan fungsinya sebagai pilar civil society.
Di Jawa Tengah itu sudah dibahas di dalam hampir 3 kali, di dalam 3 kali muktamar ilmu pengetahuan ya. Yang terakhir di Kudus itu ya Terakhir di Kudus. Iya. Yang pertama di Solo, yang kedua di Pekalongan, yang ketiga di di Kudus. Nah, tiga-tiganya ya dengan kadar yang berbeda membahas soal fungsi Nahdlatul Ulama sebagai civil society. Ya. Which konsekuensinya adalah dia menjadi penyeimbang dari Menjadi penyeimbang, ya. Menjadi temannya, menjadi kawannya, menjadi sahabatnya negara di dalam mencapai tujuannya, di dalam membangun bangsa ini. Sahabat itu kan ya kalau diperlukan dia membantu, kalau diperlukan dia bisa memberikan checks and balances, ya kan? secara objektif. Ya bisa memberikan saran konstruktif yang kira-kira berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada rakyat, itu kan civil society ya. Saya kira peran NU sebagai civil society ini harus dikembalikan lagi. Oke. Ya. Ini pertanyaan nakalnya itu emangnya selama ini kurang. Yang selama ini kurang katanya. Saya tidak ingin menunjuk atau mengkritik siapapun, tetapi saya belum pernah tidak banyak mendengar selama beberapa waktu belakangan ini ada kritisisme yang cukup atas kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Ada yang kritis terus itu. Mas Safik gitu loh. Ketua PBNU Safik Ali. Iya. Oke, tadi sudah sedikit nyinggung soal tambang, Gus. Saya mau mendalami ini. Konteksnya adalah sebenarnya kemandirian NU. Tadi sebenarnya berkaitan semua ya antara kemandirian, martabat, pilar civil society, dan juga kaitannya sama tambang. Ini kan dipercaya tambang ini akan menghasilkan sesuatu yang besar secara finansial dan bisa membiayai jalannya organisasi. Saya bertanya ke semua narasumber calon ketua umum yang saya tanyakan, dan ini banyak orang yang bertanya ketika kita keliling, ada pelatihan di bawah gitu, Mas tambang gimana? Nanti tak tanyain ke calon ketum, saya bilang gitu. Kalau Gus Yahya kan meyakini bahwa mekanisme ini berjalan karena atas approval Gus Yahya kan ini berjalan saat ini. Nah, jenengan punya gambaran seperti apa soal tambang dalam konteks kemandirian ekonomi ini? Apakah memang misalnya tambang itu bisa menjadi backbone berjalannya organisasi, atau panjenengan punya cara lain untuk menjalankan roda organisasi yang kita tahu biayanya juga tidak murah? Tambang ini sebelum ke sana kita harus melihat dulu misalnya tambang ini diperlukan atau tidak oleh Nahdlatul Ulama. Oke. Ya. Di sini ada dua pendapat. Ada yang bicara bahwa organisasi sebesar Nahdlatul Ulama itu harus mempunyai resources yang mumpuni untuk menjalankan roda organisasinya secara mandiri dan independen. Pendapat ini benar. Oke. Tapi juga ada pendapat yang lain bahwa tambang itu lebih banyak fitannya, lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Ya. Ini pendapat-pendapat yang mungkin lebih kepada lebih kepada pendekatan spiritual ya, yang lebih mendalam kan begitu. Kalau kita mempunyai sesuatu dan kemudian ini menjadikan kita bertengkar, itu apakah manfaat atau madorot? Betul. Ya. Seperti ada kalau kita punya 2 anak, kita beli mainan satu, kemudian mereka bertengkar, mainan itu manfaat atau madorot? Ya, tetapi kan ya begitulah kira-kira. Itu harus diselesaikan dulu. Taruhlah kemudian nanti para sesepuh, ya, para suriah ya, itu menyatakan bahwa tambang ini manfaat, oke, kalau dianggap manfaat, ya langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memastikan tambang ini menjadi milik Badan Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Betul. Ya. Saya kira paham sampai di situ ya. Iya. Tidak pemilikan individu dan kemanfaatannya kepada organisasi dan seterusnya. Sudah sesuai belum soal kepemilikan ini dengan amanat
misalnya peraturan presiden atau keputusan presiden atau regulasi-regulasi yang lain. Ya, Iya. ya itu harus dilihat dulu. Nah, oke, kalau itu beres, ya maka kemudian kita berbicara soal share, berbicara soal yang lain-lain ya, tata kelola dan yang lain-lain. Yang jelas, kalau memang kita harus putuskan untuk mengelola tambang, ya itu harus dijauhkan dari pengelolaan keseharian atau terulama. Iya. Artinya itu adalah Ya. unit yang berbeda Adalah sama unit sekali. yang berbeda. Adalah unit yang berbeda. Ya. Iya, iya, iya. Ya, apa namanya, sawah ini kan tidak harus apa namanya Nggak harus kesekiainya yang berada di depan pintu rumah pas kan. iya, 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 iya. Ya begitu, sehingga tidak mengganggu konsentrasi, tidak. Ya perlakukanlah seperti badan usaha yang lain kan begitu. Serahkan kepada profesional yang bisa ini. Ya kita yang sudah mendapatkan apa namanya, misalnya para pimpinan yang sudah mendapatkan amanat untuk menjalankan roda organisasi ini, jauhkanlah dari risiko terlibat langsung di dalam pengelolaan itu. Ya, saya kira itu menjadi penting. Nah, dan ini harus juga dipastikan asas manfaatnya. Ya, kalau memang ya diputuskan untuk diterima, ya asas manfaatnya harus sampai kepada klaster terjauh dari pusat, Iya. baik secara struktural maupun secara geografis. Manfaat dari kehadiran tambang ini juga harus sampai ke MWC Papua Pegunungan misalnya. Iya. Jauh sekali itu. Iya kan? Iya, 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 iya. Iya, tidak boleh harus ada di Jakarta. Tidak boleh hanya ada di Jakarta, berputar di Jakarta. Ya, kalau perlu PBNU ambil share paling kecil ya, 5%, 10%, ya, 90% manfaatnya biar Dibagi. untuk daerah-daerah yang membutuhkan kan gitu. Ya, secara adil yang paling membutuhkan mendapatkan banyak dan seterusnya. Oke, iya, iya. Saya kira itu prinsip-prinsipnya. Kalau diputuskan untuk diterima. Kan sudah ada Munas kemarin kan sampai menyusun perkum soal itu bukan sih? Ya, Artinya sedikit Ya, banyak menunjukkan positif ya, untuk menerima. Munas itu kan madkhal, pintu masuk menuju muktamar. Menuju muktamar. Ya, 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 ya. Nah, sebelum itu menjadi keputusan muktamar kan, ya, Masih bisa ya, diperdebatkan. masih belum final kan. Masih begitu. belum final. Masih belum final. Kalau kan. posisinya Gus sendiri menerima atau enggak kalau tambang? Tergantung perdebatan tadi itu. Tergantung Kita pilih perdebatan. yang mana? Karena nilai bobotnya saya kira hampir sama. Ya. Memang kalau memutuskan sesuatu yang apa ya, semakin banyak variabelnya harus lebih hati-hati ya Gus ya. Betul. Kalau kita melihat itu, apakah ada orang yang bertanya, apa selama ini kita tanpa tambang itu tidak hidup? Kan gitu. Ya, kan gitu kan. Iya, iya, Ya, betul. Nah, itu sekali lagi adalah pertimbangan-pertimbangan kalau bahasa Jawanya itu berpikir tua. Nah, cara berpikir orang tua yang sudah selesai apa namanya dengan semuanya. Nah, tetapi bagi yang muda-muda kan ya bagaimanapun ya apa daripada resources ini diambil oleh orang-orang yang tidak memberikan manfaat langsung kepada bangsa ya. Semuanya mempunyai argumen dan semuanya rasional. Ya, tinggal kita pilih yang mana, kita jalankan yang terbaik kan begitu. Betul, betul, betul. Ya. Memang seolah-olahnya semuanya ya masuk akal semuanya, tapi kan variabelnya tidak sesederhana itu ya barangkali ya. Ya. Kalau sebagai apa kelompok perspektif civil society ya kita akan melihat itu sebagai madorotnya jauh lebih besar misalnya. Betul. Ada kerusakan, potensial konflik dengan masyarakat dan seterusnya. Kalau kita mengambil langkah sebagai civil society, maka urusan tambang ini ya harus apa namanya kalau diterima ya ini akan banyak orang mengkritik ya. Oke, katanya mau kembali ke civil society, tapi kok menerima tambang juga kan begitu. Nah, ini juga harus diteliti secara lebih mendalam ya. Kalau kemudian dipastikan tidak merusak lingkungan dan manfaatnya lebih banyak kepada masyarakat, ya saya kira layaknya dipertimbangkan kan begitu.
dan tidak terikat ya. Dan tidak terikat. Tidak terikat secara politik ya. Ya, betul. Ya, betul. Itu tadi definisi yang pertama yang mandiri itu dan punya Betul, marwah. tidak terikat secara politik. Nah, itu menjadi sangat penting. Karena kalau terikat secara politik, waduh berat, Gus. Ya. Berat sekali kalau terikat secara politik itu. Oke, selain ini kan tadi ada kemandirian, ada martabat, kemudian ada civil society. Apa ya yang kira-kira yang akan tangible lagi yang bisa kita ini Gus, kita dengarkan lagi, yang mungkin akan menjadi concernnya panjenengan? Mungkin yang perlu kita lakukan ke depan itu merevisi di dalam muktamar ya, dan setelah muktamar yang perlu dilakukan oleh PBNU ya. Di muktamar itu menyempurnakan ADART. Di bagian apanya itu? Misalnya di bagian MLB. Oke. Misalnya begitu ya. Secara logis kalau kita bicara soal MLB, kalau ada konflik ya, kalau ada perbedaan pendapat yang meruncing di level yang paling tinggi, itu kan harusnya dikembalikan kepada pemilik mandat. PWC dan PW. PWC dan PWN. Ya. Tapi apa kata ADART kita? Ya, MLB dilaksanakan oleh PBNU. Oh iya ya. Kan yang konflik PBNU-nya. Betul. Iya betul. Oh gitu bunyinya ya? Iya. Oke. Itu yang kemudian semua kemarin itu jalan buntu. Iya betul. Jalan buntu. Ini ibarat orang membuat benteng tinggi, tebal, tidak tertembus. Nah, di depan bentengnya ada sungai, ada ular, ada harimau, macam-macam, ada buaya Pokoknya nggak bisa ditembus lah. Iya, untuk dipertahankan supaya tidak ada orang lain masuk. Ternyata yang bertengkar di dalam, yang di luar nggak bisa masuk menolong. Ada pintunya ternyata. Iya. Nah, ya kan? Iya. Kayak begitu. Itu saya kira. Ya. Tapi kalau sampai nanti yang jadi ketua umum, kalau ada pasalnya itu malah backfire loh, Gus. Kita bicara soal kepentingan atau Oke. Saya ini apalah. Khuaidim ya pelayan kecil Nahdlatul Ulama kan begitu, yang punya gagasan kecil ya, yang saya kira bisa disumbangkan. Nah, dan yang lain misalnya soal kebijakan. Ya, PBNU itu terlalu besar untuk membuat kebijakan yang sentralistik. Apa yang kiranya sentralistik selama ini yang perlu didesentralisasi, Gus? Banyak. Misalnya Konvercap PBNU, Konvercap PCNU. Oke. Itu PWNU menjadi tamu. Oke. Ya. Karena semuanya harus dilakukan oleh PBNU. Oh, penyelenggaranya PBNU. Penyelenggaranya PBNU. Oke. Mestinya yang menurut sampean ideal adalah ya PWNU dong. PWNU, struktur yang lebih kecil. Iya, betul. Oke. Nah, itu sesuai dengan jenjangnya. Iya. Sesuai dengan jenjang. Entah nanti SK-nya ditandatangani oleh PBNU atau siapa, itu kan ya mekanisme ya. Iya. Tapi ya salah satunya soal itu. Salah satunya jangan terlalu besar untuk dilakukan sentralistik. Kalau levelnya Jawa saja misalnya masih memungkinkan. Kalau levelnya sampai dari Sabang sampai Merauke ya itu kan panjang sekali, rentangnya panjang sekali. Dan kalau ada masalah-masalah ya, masalah yang sifatnya struktural administratif, semuanya harus dibawa ke pusat. Oh iya. Itu seperti yang dikeluhkan sama Pak Samsul kemarin itu. Iya. Kemarin waktu Pak Samsul ketua PWNU cerita itu, PWNU DKI, beliau saya undang ke sini cerita. Iya Mas, saya banyak ini yang divakumkan ini di karateker, tapi karatekernya nggak keluar katanya. Dia cerita Jakarta Timur misalnya itu, Jakarta Timur itu nggak ada karatekernya, bahkan dikasih iblis saya mau katanya itu, biar ada yang ngurus katanya. Gitu. Mungkin itu salah satu kelemahan di ini ya sekarang ya, karena adanya konflik itu sehingga membuat SK-SK yang sebenarnya menjadi haknya PW dan PC itu nggak jalan dan menyebabkan masalah-masalah yang berkepanjangan. Gus, ini jenengan kan sudah ada di NU, sudah rampung lah ya, banyak sekali tempat yang sudah Anda pimpin.
yang saya tahu RMI sih. Waktu saya masuk di PBNU kan di RMI, lalu ke Jawa Tengah, terus kemudian tentu pesantren, sudah selama ini ngurus pesantren. Nah, ini ketika jenengan memantapkan hati untuk maju ke posisi yang lebih tinggi menjadi kandidat ketua umum PBNU. Ini ada value tertentu nggak Gus dari keluarga, terutama Mbah Sahal? Beliau Rois Am, jabatan terakhirnya di kita, tapi kemudian kan sampai sekarang kita masih mengenang beliau sebagai nilai-nilai fikih sosial dan seterusnya. Sedikit banyak apa yang kira-kira membawa jenengan sampai ke sini? Ya, kalau Kiai Sahal itu beberapa kali menyampaikan kepada para santri-santrinya, termasuk saya, dan ini sudah terkenal sebetulnya ungkapannya itu. Ya, untuk menjadi baik itu gampang. Diam saja itu sudah kelihatan baik ya. Yang susah itu kalau menjadi bermanfaat ya. Ya, memberikan manfaat ya, dan memberikan manfaat ini dan tentu dengan berbagai cara. Ya, salah satunya dengan berkhidmatan. Ya, kalau kita punya gagasan, kita merasa punya resources, ya kita punya sesuatu yang akan dilakukan dan kita merasa ingin menjadi bagian dari solusi, ya kenapa tidak kan begitu ya, untuk menjadi bermanfaat ya. Dan paling tidak bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama dan untuk umat ya. Saya selalu menghindari kata kita memperbaiki NU. Ya. Kita masuk NU ini kan untuk menjadi baik. Iya. Iya. Iya kan? Betul. Ya, untuk masuk NU ini kan untuk memperbaiki diri kita. Terus kenapa kemudian kita memperbaiki NU kan? Benar. Saya kira ya memberikan manfaat yang terbaik yang bisa kita berikan itu ya. Itu saya kira salah satu. Saya jadi ingat mantan Sekjen PBNU Pak Helmi Faisal dulu yang mengatakan hal seperti itu. Dulu saya awalnya kalau ngomong pengen terlibat untuk memperbaiki NU. Tapi tak pikir-pikir, wah ini sombong sekali katanya. Ketika berada di dalam, kita yang diperbaiki NU. Ketika membawa nama NU, akhirnya kita sungkan ngapa-ngapain. Iya, betul. Oke. Gus, matur nuwun atas kehadirannya. Makasih. Akhirnya teman-teman mungkin sudah lebih aware apa yang menjadi kegelisahan dari Gus Rozin, dan memang semangat kami juga untuk itu ya Gus ya, biar masing-masing gagasan-gagasannya masyarakat itu tahu lebih jauh, karena kan nggak mungkin disamperin semua orang Gus. Iya. Semua 100 juta itu atau cabang-cabang kan masih ada PCI. Betul. Mungkin dengan ini kita terlibat untuk menjadi bagian dari pembicaraan. Ya, terima kasih Mas. Siap, Gus, matur nuwun. Teman-teman Ruang Publik, demikian obrolan dengan Gus Rozin, salah seorang kandidat Ketua Umum PBNU dengan track record yang sudah panjang sekali ya. Banyak yang sebelumnya saya tahu sendiri dekat secara intensif langsung ada di RMI, lalu kemudian sekarang di PWNU Jawa Tengah, dan ya pembicaraannya kayaknya kalau keluarga Gus Rozin dan keluarga nggak jauh-jauh dari NU lah yang dipikirin tiap hari. Kita ketemu lagi di episode mendatang dan jangan lupa teman-teman untuk nge-follow Ruang Publik karena kita akan ngobrolin NU banyak-banyak. Dan kita ketemu di episode mendatang dan di lokasi muktamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.